Pak Junet. Pak Junet kenal sama Roy? Roy, anak yang katanya bisa ngelihat di demit yang sebangsanya gitu, Pak Arya. Iya benar. Dia bilang ke saya, kalau saya tebang pohon ini, penunggunya itu akan marah. Membuat saya sekeluarga itu menjadi sial. Apakah benar? Saya nggak percaya yang begituan, Pak Arya. Saya juga nggak percaya sih. Lihat nih, Pak Arya. Saya tantang makhluk penunggu pohon ini. Woi! Makhluk buruk penunggu pohon. Saya mau gusur rumah kamu. Kalau nggak suka, keluar kamu demit. Potong, Bang. Sandra, kamu mainnya pindah ke teras dulu ya sayang. Soalnya sekarang pohonnya mau ditebang, jadi jangan ke halaman-halaman dulu ya. Ya, Ma. Roy. Roy. Roy, apa? Roy. Sandra, Roy kamu kemana Roy? Roy kemana, Bu? Saya juga bingung Bu. Roy tiba-tiba tutup telinga terus teriak-teriak panggil namanya Sandra terus pergi. Maafin Roy ya, saya nggak bisa jelasin sekarang, saya harus nyusul Roy. Permisi Bu. Iya nggak apa-apa. Hai Roy, mau kemana? Nina, kalian harus tolong aku. Sandra dalam bahaya. Kalian bisa cepet kan? Sandra mana Roy? Itu loh Nina, Sandra rumahnya itu banyak ditebang. Iya. Kalian yang cepet ya. Ya Roy. Awas! Kamu nggak apa-apa sayang? Aku takut. Udah nggak apa-apa kok. Ini semua tuh gara-gara kamu ya. Hah? Kamu tuh bos sial. Bukan Om. Yang buat kayak gini penunggu pohon itu Om. Karena dia marah rumahnya itu Bang Om. Kamu harus mati, lelaki tidak bertanggung jawab. Mati kamu, mati. Mati kamu, laki-laki tidak bertanggung jawab. Kamu harus mati. Roy! Ma, itu gara-gara Roy, Ma. Gak, kita pulang sekarang. Tapi hantu pemuda itu marah sama Roy karena kamu bantuin. Pulang. Saya sangat marah sama Roy yang masih memikirkan orang yang mengasarinya. Tapi saya lakukan ketika itu, saya anggap benar. Karena sebagai orang tua yang ingin menjaga anaknya, ternyata tidak sepenuhnya benar. Roy bukannya tenang. Roy terus menangis karena dibebanin dengan rasa bersalah. Roy. Roy bangun yuk. Makan dikit. Jangan!
Ayo. Roy gak mau, Ma. Waduh. Ada apa ini? Gak tahu Roy itu loh dari tadi nggak mau makan, terus nangis sesegukan kayak gini. Roy. Roy. Kenapa kamu? Kita keluar aja yuk. Mungkin Roy butuh waktu buat sendiri. Saya benar-benar bingung bagaimana cara menghibur Roy. Roy terus bersedih karena merasa bersalah terhadap musibah yang menimpa tukang penebang pohon itu. Padahal semua itu gak ada hubungannya menurut saya. Tapi Roy juga tidak mengerti, sehingga bertambah lagi satu korban. Kamu akan menyesal, Roy, karena tidak membantu aku. Tuh anak muda itu mungkin benar. Semua ini salah aku. Bapak itu, aku gak boleh gagal mencegah Bapak itu. Kamu kenapa kok? Tabrak Roy, Ma. Pak Junet, Bapak di laut jalan itu, Pak. Emangnya kenapa? Bapak bisa kena musibah, Pak, kalau Bapak lewat jalan itu. Kena musibah? Ya anak kecil, kamu bilang saya bakal kena musibah gara-gara nebang pohon, penunggu pohon itu marah. Iya, Pak. Saya nggak takut. Mana teman setan kamu? Suruh keluar. Hadapin saya. Jangan, Pak. Saya mohon, Pak, jangan lewat jalan itu, Pak. Bapak bisa kena musibah kayak Pak Asep, Pak. Itu musibah, bukan gara-gara makhluk halus. Saya ngomong sama kamu jadi ketularan tidak waras ya. Minggir. Roy! Ya ampun, Roy! Selesai. Kamu nggak apa-apa Roy? Yang Roy gagal panggil Pak Junet, mah. Wes lah Roy, yang penting kamu udah berusaha kasih tahu Pak Junet. Kita berdoa aja, mudah-mudahan yang kamu lihat di mata batin tidak kejadian ke Pak Junet. Ituan. Mah, Pak Junet, mah. Kasihan Pak Junet, mah. Hei, ada yang ketabrak, sini tolongin. Hei, ayo angkat. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Coba kalau Roy tadi berhasil nolongin Pak Junet. Pak Junet gak mungkin ketabrak kayak gitu, mah. Itu ya udah takdir Roy, Bukan, mah. nggak bisa dihindari. Yang penting kamu udah berusaha ngasih tahu. Kasihan Pak Junet, mah. Kamu harus mati. Kamu harus membalas semua perbuatanmu pada ibuku. Kamu harus mati seperti aku. Keluar kamu dari tubuh ini, atau aku bakar kamu. Keluar! Kamu harus mati! Pak, saya nggak sanggup, Pak. Maaf. Kamu harus mati! Kamu harus
menanggung semua perbuatan ibumu pada ibuku. Kita pergi. Mati kamu! Kamu harus mati! Kasihan mamanya Sandra. Dia masih kerasukan arwah penasaran itu. Sandra, dia dalam bahaya. Aku harus menolongnya. Mah, Apa, Roy? Roy dapat gambaran dari mata batin Roy. Gawat, Sandra dalam keadaan bahaya. Sandra akan kena pengaruh dari makhluk halus itu. Dia akan mengira makhluk halus itu mamanya. Dia akan mengikuti makhluk halus itu sampai tenggelam di danau. Kita harus kasih tahu orang tuanya biar Sandra gak ditinggal sendirian di kamar. Iya, tapi ini kan udah jam tidur, Roy. Besok pagi aja ya. Nggak bisa, Mah. Kalau besok pagi udah telat. Roy lihat kejadian itu akan terjadi malam ini. Malam itu mau nggak mau saya menurutin keinginan Roy. Kami nggak ingin melihat Roy merasa bersalah karena nggak bisa berbuat sesuatu. Kalian ini keluarga aneh. Semenjak ketemu anak kamu ini, keluarga saya jadi sial. Om, ini beneran Om. Sandra jangan ditinggal sendirian di kamar Om. Sandra dalam bahaya Om. Hantu penunggu pohon itu sedang mengincar Sandra Om. Diam kamu. Memang kamu pikir kamu itu siapa? Ha? Bisa tahu semuanya. Pak, tolong jangan bentak anak saya. Saya sebagai papanya aja nggak pernah bentak dia. Kalian ini yang datang ke rumah saya tengah malam begini, kalian emang punya sopan. Ajarin ya anak kalian ini ya. Ajarin sopan santun. Kalau gitu Bapak yang harus belajar sopan santun dulu. Anak saya ini bukan anak aneh, apalagi anak pembawa sial. Maksud kedatangan kami ke sini itu baik. Kami mau mengingatkan Bapak. Mendingan sekarang kalian pergi. Pergi! Nah, kita pulang aja ya, Pak. Jangan pernah balik lagi ya keluarga aneh. Udah lah, Pak. Udah. Jaga mulut kamu ya. Kami ini bukan keluarga aneh. Pak, kita jangan pulang dulu ya, Pak. Kita ini break dulu, Pak, ke danau. Buat apa ke danau? Roy takut ada terjadi apa-apa sama Sandra, Pak. Roy, kamu tadi lihat sendiri kan sikap bapaknya si Sandra. Udahlah, Papa ini capek, ngantuk. Besok kan Papa juga harus kerja. Syukurlah Pak Arya, makhluk halusnya sudah keluar. Syukurlah kalau arwahnya sudah Bapak usir. Istri Pak Arya tertidur karena kelelahan. Tenaganya terkuras habis. Apa makhluk halus itu bisa balik lagi, Pak? Semoga tidak Pak Arya. Yang terpenting sekarang ini, Pak Arya harus selalu menemani dan selalu menjaga istri Pak Arya. Ikatan kaki dan tangannya tolong dilepas besok saja. Sekedar jaga-jaga Pak Arya. Ya sudah, kalau begitu saya pamit dulu. Ini Pak. Terima kasih Pak Arya. Mari saya antar. Duh, kemana lagi sih tuh anak? Jangan dia ke danau. Duh, ayo kita susul deh cepat. Bener-bener keras kepala. Ayo. Kamu pasti kan capek. Kamu istirahat ya. Kamu nggak usah khawatir lagi soal Mama.
Mama itu udah baikan. Kamu gak usah takut lagi ya. Sandra masih takut, Pak. Takut apa? Ngelihat Mama kesurupan kayak tadi, Mama jadi serem. Udah, Mama sekarang udah baik-baik aja kok. Kamu gak usah sedih lagi ya. Yang teriak-teriak tadi itu bukan Mama. Ya, kamu gak usah takut. Sandra masih takut, Pak. Sandra gak berani tidur sendiri. Nanti Papa temenin lagi ya. Papa keluar sebentar ya. Iya, Pak. Tapi Papa balik lagi kan ke sini nemenin Sandra tidur. Iya. Pak, pintunya jangan ditutup, Pak. Itu kayak Mama deh. Apa Mama udah beneran sembuh? Mama? Mama mau kemana? Mama? 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 Mama mau kemana? Mama? Apa benar ini semua ada hubungannya? Yang dikatakan bocah itu memang benar ada hubungannya dengan masa lalu aku. Hah? Lah, nggak mungkin. Ini pasti hanya imajinasi saja. Kamu harus mati, lelaki tidak bertanggung jawab. Mati, kamu mati. Kamu harus mati! Mati, kamu mati. Apa maksud makhluk halus tadi? Ucapannya, aku merampok ibunya. Apa ini ada hubungannya dengan masa lalu aku?